Halo semua, Rizal di sini. Dan karena ini mau ujian SBMPTN, aku mau share tips bagaimana cara belajarku agar lulus SBMPTN. Udah gak sabar kan? Yuk, let's check it out. Tips pertama, jangan jadi deadlineer. Mengapa? Banyak orang tuh yang berpendapat bahwa deadlineer itu malah meningkatkan produktivitas. Itu bohong, swear, bener bohong. Karena apa? Kalau kamu jadi deadlineer, kamu akan memiliki waktu terbatas untuk belajar. Sehingga kalau kamu memilih jadi deadlineer, kamu akan kekurangan waktu untuk belajar dan mau tidak mau harus menyelesaikan materi SBMPTN dalam waktu yang terbatas tersebut. Padahal SBMPTN kan materinya banyak sekali dan nggak mungkin diselesaikan dalam beberapa hari saja. Apalagi kalau kamu jadi deadlineer, kamu bisa saja mengalami stres dan kelelahan sehingga pada hari H kamu tidak akan maksimal mengerjakan SBMPTN. Tips nomor 2, buatlah deadline palsu. Kok bahas deadline lagi? Karena ini beda. Deadline palsu ini deadline yang kamu ciptakan sendiri. Contohnya gimana nih? Dalam waktu 1 minggu nih, misal kamu punya tugas dalam waktu 1 minggu. Kamu tidak boleh mengerjakannya di akhir-akhir waktu. Kamu bisa saja membuat deadline untuk mengerjakannya 2 atau 3 hari. Selain untuk agar tugas cepat selesai, ini melatih kamu untuk berdisiplin waktu. Apalagi menghadapi soal SBMPTN yang wow. Itu kita harus berdisiplin dan kita harus menjaga itu agar bisa menguasai materi yang akan diujikan. Tips nomor 3, yaitu pelajari konsepnya, bukan menghafal. Karena apa? Konsep akan bermanfaat bagimu untuk menguasai pelajaran dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan kalau menghafal, mungkin kamu akan tahu, tetapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Misal, kalau kamu belajar saintek, misal IPA biologi nih, kamu bisa menghubungkannya dengan kejadian sehari-hari, misal rangka atau tulang. Lalu, jika kamu belajar saintek sosum, misal ekonomi, kamu bisa menghubungkannya dengan keseharian, yaitu jual beli misalnya. Jadi, pemahaman konsep selain melatih kita untuk menguasai inti dari pelajaran, akan membantu kita untuk menguasai soal-soal yang akan diberikan pada SBMPTN nanti. Tips nomor 4, yaitu kuasai 1 bab dulu, lalu kamu boleh mempelajari bab lainnya. Maksudnya gimana? Kan banyak tuh kesalahan seperti mempelajari terlalu banyak bab dalam beberapa waktu, sementara bab-bab yang dipelajari itu belum tentu dikuasai. Jadi aku saranin kamu untuk fokus ke 1 bab yang kamu pelajari dulu sampai benar-benar kamu menguasai baik konsep maupun latihan-latihan soalnya, baru kamu boleh untuk pindah ke bab lainnya. Tips nomor 5, yaitu buatlah resume atau catatan, bisa lewat buku maupun HP. Jadi ini bermanfaat bagimu untuk mempelajari kembali dan lebih menguasai bab-bab yang telah kamu pelajari, sehingga kamu akan semakin ingat dan semakin bisa mengerjakan soal-soal latihan yang akan diberikan pada SBMPTN. Tips nomor 6, yaitu kamu harus rajin untuk mengerjakan soal-soal latihan pada bab-bab yang kamu pelajari untuk persiapan SBMPTN nanti. Ini pasti harus dilakukan karena kita harus berlatih agar bisa semakin memahami dan menguasai soal-soal yang akan diberikan pada SBMPTN nanti. Banyak kasus di mana beberapa pejuang SBMPTN hanya mempelajari materi dan contoh soalnya saja, sementara penerapannya dalam soal sebenarnya ini nggak mereka pelajari, sehingga apa? Dalam hari H mereka akan merasa canggung dan merasa kaget saat mengerjakan soal-soal SBMPTN. Jadi penting untuk kamu untuk rajin mengerjakan soal-soal SBMPTN. Tips nomor 7, tips terakhir untuk kali ini, yaitu istirahat yang cukup. Mengapa? Kalau kamu selalu belajar, ya meskipun belajar kelas itu bagus, tetapi kalau belajar terus-menerus tanpa istirahat itu juga tidak baik untuk otakmu. Karena berdasarkan beberapa studi, belajar terlalu keras sehingga kurang istirahat malah menyebabkan kamu tidak menguasai pelajaran tersebut. Dan aku mau kasih short trick. Aku pada waktu H-1 SBMPTN aku nggak belajar. Jadi
aku H-1 ini fokus belajar, fokus untuk istirahat, untuk mempersiapkan mentalku. Jadi aku mempersiapkan jauh-jauh hari agar aku bisa H-1 agar bisa istirahat, sehingga mental dan otakku tetap sinkron dan tetap bisa mengerjakan SBMPTN dengan tepat. Oke, sekian untuk kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mendapat pemberitahuan mengenai video-video terbaru dari aku. Namaku Rizal dan stay educated.